Sunnah di dalam sholat. Yang pertama, raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbir. Nih, mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ngangkat tangannya. Kalau Allahu Akbarnya wajib, rukun ucapannya. Ngangkat tangannya yang sunnah. Nah, kalau sudah kita ketahui ngangkat tangan itu hukumnya sunnah, maka jangan pernah ada lagi permasalahan hanya cakap gara-gara beda cara ngangkat tangan. Jangan dipermasalahkan lagi. Orang sunnah ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allah, misalnya Allahu Akbar. Ada juga yang gaya begulung, ada juga Allahu Akbar, ada juga. Entah apakah isyaratnya begulung itu, kita tahu ya. Macam-macam. Tapi ketika kita faham itu hukumnya sunnah, ya terserah aja. Jangan dipermasalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahid nabiyyi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayah yang alhamdulillah Allah masih dekatkan kepada kita. Allah masih berkenan memberikannya kepada kita sehingga kita mampu berangkat jalan ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, berzikir berjamaah, berdoa berjamaah, beriktikaf, dan sampai majelis taklim kita ini semuanya adalah pertolongan dari Allah. Semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, semua atas pilihan Allah yang Allah pilihkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita, serta Allah tambah syukur kita lagi kepadanya. Semakin besar nikmat yang Allah berikan, semoga semakin besar pula syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang ada di jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita meneruskan lagi pelajaran kita yang kita mulai tadi malam, membahas tentang masalah sunnah-sunnah yang ada di dalam ibadah solat. Kita telah ketahui bahwa sunnah di dalam solat terbagi menjadi tiga. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di tengah-tengah sholat, dan ada sunnah setelah sholat. Tadi malam kita terkhusus membahas tentang masalah adzan.
Adzan salah satu sunnah yang dilakukan sebelum sholat, dan kita telah ketahui bersama-sama betapa agung dan betapa hebatnya pahala orang yang mengumandangkan adzan. Nanti disebutkan di dalam hadis, orang yang muadzin, yang sering adzan di dunia, itu nanti ketika di akhirat diketahui dengan panjangnya lehernya. Jadi nanti di akhirat tuh kita kumpul di padang mahsyar, kelihatan yang mana yang lehernya agak panjang-panjang tuh, itu berarti orang yang tukang adzan di dunia. Tapi panjang leher ini kelihatannya bagus, bukan jelek. Itu sebagai pembeda mereka. Jadi semua kenal, wah ini muadzin, ini orang yang suka adzan, ini orang yang suka memanggil umat, memanggil manusia untuk datang ke masjid, ke mushola, melaksanakan ibadah sholat. Jadi mereka punya karakteristik, mereka punya keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita yang mendengar adzan ini disunnahkan untuk diam dan menjawab adzan sebagaimana yang diucapkan muadzin, maka itu yang kita jawab. Muadzin bilang Allah Akbar, maka kita jawab juga Allah Akbar, Allahu Akbar. Muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Dan begitu seterusnya, kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita disunnahkan untuk menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jawabnya sama, hayya 'alas shalah juga. Jadi kalau muadzin hayya 'alas shalah, kita juga jawab hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, kita juga jawab hayya 'alal falah. Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan jawabnya sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pendapat yang kedua menyatakan jawabnya la haula wala quwata. Maka yang paling bagus bagaimana? Dua-duanya dipakai. Jadi ketika muadzin hayya 'alas shalah, kita jawab hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Jadi dua-duanya kita pakai. Ini sudah pasti benarnya, sudah pasti sahihnya. Jadi ingat-ingat, kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ambil dua-dua pendapat. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kalau adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, maka jawabnya apa? Shadaqta wa bararta wa nahnu ala dzalika minasy syahidi. Itu jawabnya. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Boleh. Dan menjawab ini tidak hanya adzan ya, qomat pun juga disunahkan kita jawab. Di muadzinnya qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab juga Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Nah, ini agak beda jawabnya. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Sunnah juga. Tapi kesunahan menjawab qomat tidak sekuat kesunahan menjawab adzan. Orang dulu itu kalau dengar adzan semua kegiatan stop. Tidak ada kegiatan. Bahkan yang lagi ngaji stop dulu. Apalagi yang sekedar ngobrol aja. Apalagi yang sekedar nonton saja, yang lagi ngaji saja, yang lagi qiraat baca Al-Quran, ketika adzan stop dulu, ya, stop dulu, dengarkan adzan, jawab adzan, selesai baru lanjut lagi.
Ada tuh diceritakan oleh guru kita, orang ketika meninggal dunia jenazahnya dibawa jenazahnya. Ketika di tengah perjalanan ada orang adzan, terdengar suara adzan berkumandang. Tiba-tiba ini jenazah ini tidak bisa maju, stop. Orang yang ngangkat ini tidak bisa, semuanya stop. Akhirnya mereka sadar, oh ini dia tidak bisa jalan mayit ini pasti gara-gara adzan. Ada suara adzan. Ternyata orang yang meninggal ini adalah orang yang paling hebat di dalam menjawab adzan. Kalau sudah adzan berkumandang, dia akan diam, dia dengarkan adzan tadi, dia tidak berkegiatan, dia stop, dia jawab, selesai, baru dia lanjutkan. Sampai meninggalnya pun mayatnya dibawa, stop ketika ada adzan. Masya Allah. Ya, itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengagungkan adzan. Dan kata ulama kita, kata guru kita, kalau orang adzan itu usahakan jangan baring, kita duduk. Yang kita lagi baring duduk, jangan tetap baring kalau bisa, apalagi sengaja baring, dengar adzan sengaja memang berbaring. Kenapa? Karena kata ulama itu bisa menyebabkan jenazah kita berat dibawa ketika kita meninggal dunia. Ya, orang yang udah adzan berambah ya. Sengaja berambahnya dengar orang adzan. Nah, itu kata mereka menjadikan jenazahnya kalau meninggal dunia berat. Kalau dibawa, Masya Allah. Nah, setelah itu sunnah kita membaca apa? Doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah, dan seterusnya. Disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang menjawab adzan kemudian dia membaca doa setelah adzan tadi, ujar Nabi, wajabat syafaati, orang itu wajib harus mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Ya, orang yang menjawab adzan kemudian baca doa setelah adzan lengkap ini orang kata Nabi wajib dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Masya Allah. Dan dianjurkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, apabila kita sudah membaca doa adzan itu, dianjurkan membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya sebanyak 5 kali. Kemudian setelah itu baru warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca setelah doa adzan. Ya, dibaca setelah doa adzan. Jadi wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Selesai doa adzan, lanjut Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barang siapa yang membaca doa untuk orang tuanya Rabbighfirli wa liwalidayya setiap setelah adzan, maka dia tercatat anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, itu diamalkan. Ya, diamalkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, sunnah yang penting lagi dilakukan sebelum sholat. Tadi adzan dan qomat. Apa sunnah yang dilakukan sebelum sholat? Yang penting apa? Istiwak atau as-siwak. Menggunakan siwak sebelum takbiratul ihram. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Bersiwak.
Kata Nabi di dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak qabla kulli shalah. Seandainya saya tidak khawatir akan memberatkan umatku, kata Rasulullah, niscaya saya akan wajibkan bersiwak setiap mau sholat. Tuh. Saking pentingnya sampai Nabi hampir mewajibkan bersiwak sebelum sholat. Nah, kalau sudah kita paham ini, jangan lagi kita malas bersiwak. Paham kita, wah luar biasa siwak ini, pahalanya 2 rakaat sholat bersiwak lebih afdal dari 70 rakaat sholat tidak menggunakan siwak. Tahu sudah kita, kalau begitu jangan lagi ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Yang belum punya siwak, beli siwaknya. Kalau belum sempat beli, boleh pakai ujung baju dengan niat, ya, diniatkan sebagai siwak. Pakai tisu, pakai ujung sorban, pakai ujung mukena, boleh tuh. Yang penting jangan sampai ditinggalkan bersiwak minimal setiap sebelum sholat, minimal. Aslinya siwak itu sunnah kapan-kapan aja. Rasulullah itu selalu bersiwak. Mau bangun dari duduk bersiwak, dari bangun mau duduk bersiwak lagi, habis makan bersiwak, bangun tidur bersiwak, mau wudu bersiwak, mau baca Al-Quran bersiwak, mau majelis ta'lim bersiwak, dan seterusnya. Kecuali bagi orang yang puasa, makruh bersiwak setelah zuhur. Kalau sebelum zuhur masih sunnah, tapi setelah zuhur baru makruh bersiwak bagi orang yang puasa. Kalau tidak puasa, siwak terus pokoknya dipakai. Ya, dipakai. Siapkan siwak itu, siapkan di samping tempat tidur satu. Jadi bangun tidur ingat ngelihat, wah ini siwak, kelihatan siwak. Siapkan di tempat wudhu. Kita di mana tempat wudhu, biasa kita wudhu di rumah, ikat gitu. Jadi ketika kita ngelihat, ingat, wah siwak, sebelum wudhu bersiwak. Nah, jadi tidak lagi kata-kata malas ngambil siwaknya, isi itu siwaknya diikat di situ sudah. Kemudian yang dibawa pergi sholat ke masjid beda lagi. Nah, kalau bisa begitu beda-beda. Jangan satu biji itu aja. Itu juga bangun guring, itu juga habis makan, itu juga mau wudu, itu juga sembahyang. Wah, luar biasa bujur itu. Aromanya kalau itu aja semua. Kalau bisa dibedakan, punya 2, 3. Nah, itu kalau pian umrah itu kan murah itu di sana. Beli banyak-banyak, 15 ikat kalau bisa dia beli itu buat pian sendiri. Taruh di tempat makan satu, di tempat tidur satu. Bagus tuh siwak tuh. Selain sunnah Nabi, dia juga kayu yang ditakuti oleh syaitan. Syaitan tidak mau tuh sama siwak, tidak berani dia. Makanya orang kalau nguruqyah, ada orang di ruqyah itu yang peruqyahnya itu pakai siwak aja dia. Tidak dipukulkan, ditunjukkan begitu aja, teriak-teriak sudah jinnya. Teriak-teriak sudah syaitan ya, ngelihat siwak, apalagi ditusuknya begitu, tusuknya wah kesakitan dia. Nah, jadi bagus punya siwak itu di rumah banyak-banyak, baik. Kalau pas ada yang umroh beli disikat-sikat begini, murah-murah, paling 10 real, 15 real sikat yang besar, beli, bawa ke rumah, bagi-bagikan orang di masjid. Lebih hebat lagi, pian menjadi asbab orang menggunakan siwak sebelum sholat. Itu penting ya, as-siwak, bersiwak sebelum sholat. Kemudian dianjurkan oleh ulama sebelum sholat itu membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu, setelah selesai membaca surah An-Nas, sambil isyarat seperti orang beludah ke kanan ke kiri.
Isyarat aja, jangan beludah bujuran. Ya, kasihan orang di sebelah kanan kiri kita, mau kita beludah bujuran. Isyarat itu. Ini mujarab untuk mengurangi bisikan syaitan. Jadi kita sholat bisa khusyuk, bisa hadir. Mujarab. Pian coba. Sebelum sholat, A'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai minal jinnati wan nas. 3 kali. 3 kali. Ini mujarab. Bisa menepis banyak daripada was-was syaitan. Kalau bisa sebelum sholat, jangan lupa baca doa Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Penting. Setiap sebelum sholat. Itu doa penting. Bagi saya doa ini termasuk doa yang sangat penting bagi saya. Ya, terserah pian mau ikut atau tidak, mungkin terserah. Tapi menurut ulun doa ini penting sekali. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang mendirikan sholat dengan benar-benar. Wa min dzurriyyati, dan anak cucu saya. Jadikan pula orang yang mendirikan sholat. Kenapa penting? Sebab kita itu kalau sudah orang yang sholatnya benar, maka ibadah yang lain aman. Ibadah yang lain insya Allah pasti bagus kalau sholatnya baik dan bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Makanya penting doa itu. Saya menganggap doa ini doa saking pentingnya itu doa itu. Ulun kalau kadang-kadang kalau tawaf pas umrah itu sepanjang tawaf doa itu aja yang ulun baca. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min. Ya Allah, jadikanlah saya ini sebagai orang yang mendirikan sholat wa min dzurriyyati, dan anak-anak saya. Nih, penting. Ya. Ulun punya anak paling tua masih umur 7 tahun. Ya, pian-pian mungkin juga ada anak yang masih kecil. Kita tuh ngeri 20 tahun ke depan masa mereka remaja. Mereka tuh sholat karena kita tidak tahu. Mereka mau sholat enggak? Lihat bagaimana rusaknya zaman nih. Kita yang kita hadapi sekarang aja kacau balau. Banyak anak-anak muda yang enggak sholat. Kayak apa zaman anak kita kena 20 tahun akan datang? Bagaimana zaman cucu kita nanti 15 tahun yang akan datang yang sudah serba canggih, serba dikuasai oleh media sosial, dikuasai oleh alat-alat gadget dan segala macam. Kira-kira kita nih yakin enggak anak kita sholat nanti? Na'udzubillah kalau enggak sholat. Na'udzubillah cucu kita pergaulannya salah. Kita sudah enggak kuat lagi mau ngejar-ngejar. Sudah tua sudah kita. Mudah-mudahan jangan terjadi. Kalau enggak dari sekarang kita doakan anak-anak cucu kita itu. Susah. Jadi dari sekarang kita baca doa tadi itu. Min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Kalau setiap hari, tiap sholat kita doakan doa itu, insya Allah Allah jadikan putra-putri kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita orang yang mendirikan sholat. Kalau sudah anak kita tuh sholat bagus, cucu kita sholat bagus, aman. Pian meninggal, pian wafat, jangan khawatir. Kalau sudah kita pastikan anak kita, cucu kita orang yang mendirikan sholat dengan baik, sudah kita meninggal dengan tenang. Yang kita takut mereka kita wafat, tapi kita ngelihat mereka malas sholat, mereka sholatnya tidak benar. Itu yang kita takutkan, itu yang kita khawatirkan. Makanya ulama menganjurkan membaca doa itu setiap sebelum sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Nah, setelah itu baru qul a'udzu birabbin nas. Minal jinnati wan nas, baru sholli Allahu akbar. Itu sunnah-sunnah sebelum sholat. Kita ringkas saja. Itu yang penting tadi. Adzan, iqamah, bersiwak, membaca doa-doa tadi.
Kemudian sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang pertama, raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbir. Nih, mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ngangkat tangannya, kalau Allahu Akbarnya wajib, rukun ucapannya. Ngangkat tangannya yang sunnah. Nah, kalau sudah kita ketahui ngangkat tangan itu hukumnya sunnah, maka jangan pernah ada lagi permasalahan hanya cakap gara-gara beda cara ngangkat tangan. Jangan dipermasalahkan lagi. Orang sunnah ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada yang begini, Allah, misalnya Allahu Akbar. Ada juga yang gaya begulung, ada juga Allahu Akbar, ada juga. Entah apakah isyaratnya begulung itu, udah tahu ya. Macam-macam. Tapi ketika kita faham itu hukumnya sunnah, ya terserah aja. Jangan dipermasalahkan. Sudah, betul-betul aja semuanya. Ada yang tangannya begini, ada yang begini, ada yang begini, ya, yang begini, ya sudah terserah. Apa dari gurunya yang dia dapat, silahkan dipakai. Hukumnya sunnah. Ada 4 tempat sunnah mengangkat tangan. Pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang pertama. Yang kedua ketika mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah, itu yang ketiga. Yang keempat ketika kita naik dari tasyahud awal. Ya, jadi kalau mau sujud tidak sunnah ngangkat tangan. Bangkit dari sujud juga tidak. Kapan lagi sunnahnya? Kalau kita tasyahud awal, ya, naik rakaat yang ketiga, nah di situ sunnah ngangkat tangan. Ya Allahu Akbar. 4 tempat ini saja. Selebihnya tidak disunnahkan mengangkat tangan. Nah, jelas. Kemudian sunnah juga di dalam sholat apa? Meletakkan tangan ada di badan kita ini, perut kita ini. Sunnah hukumnya bersedekap. Ya begini. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Posisinya di atas pusat, di bawah perut. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Di atas pusat, di bawah perut. Tapi sekali lagi ini sunnah. Jadi kalau ada yang begini misalnya, ya sudah, jangan dipermasalahkan. Atau yang di bawah ada. Atau ada orang yang begini qiyamnya. Tidak tahu di sini ada enggak yang begini. Di kampung ulun ada tuh begini. Allahu Akbar. Hendak nyabut parang segini modelnya. Begini. Allahu Akbar. Bagaimana? Ya terserah, silahkan. Ya, jangan sampai kita bermasalah gara-gara beda cara pegang, cara begitu aja. Ada tuh orang, ya, jamaah satu masjid, rumahnya bertetanggaan, berkelahi gara-gara beda naruh ini aja. Yang satu di sini, yang satu di sini, berkelahi. Ya, ndak akur di masjid gara-gara itu aja. Aduh, rugi. Ya, rugi diri sendiri. Semuanya boleh. Cuman kalau dalam madhab Syafi'i, ya ada 3. Dalam madhab kita ada 3 cara. Dan 3-tiganya sunnah. Yang pertama seperti itu tadi, begini. Ya, begini. Yang kedua begini. Sunnah juga nih dalam madhab Syafi'i, begini. Jadi kalau pina kedinginan bisa aja gini. Ya, gini. Sunnah. Yang kedua. Yang ketiga, sunnah juga dalam mazhab Syafi'i, lurus saja. Namanya irsal, lurus saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Diluruskan aja tangannya. Juga sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ada 3 cara. Jadi bukan begini saja. Yang kedua begini.
Yang ketiga belurus begini aja. Jadi kalau pengen lihat ada orang sholat begini, oh sudah tahu pengen ilmunya, wah ini sunnah juga nih, tidak salah dia. Ya, atau pengen lihat ada orang sholatnya begini saja, sunnah, tahu pian, oh ini sunnah juga nih. Jadi orang tuh semakin banyak ilmu, semakin sedikit protesnya. Itu pentingnya. Kenapa kita disuruh belajar banyak-banyak? Supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita katakan salah, ternyata bujur orang. Kita yang sah, kita yang tidak tahu ternyata. Sholat begini. Guru kita tuh, guru saya, itu beliau kalau sholat tiga-tiganya beliau pakai. Tiga-tiganya beliau pakai. Habib Omar itu kalau sholat begitu. Perhatikan kalau sholat, tiga-tiganya dipakai sama beliau. Allahu Akbar, rakaat pertama. Rakaat kedua bangkit dari Allahu Akbar, rakaat kedua begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Supaya semua riwayat dipakai. Nanti pertengahan rakaat kedua baru begini. Nanti kalau beliau ayatnya agak panjang begini. Bismillahirrahmanirrahim begini. Jadi semua dipakai, masya Allah. Biar adil, ya biar adil. Yang jelas itu 3 cara yang ada dalam mazhab Syafi'i. Sekali lagi, seandainya ada orang yang keluar dari 3 cara ini pun tidak usah kita protes, karena sekali lagi itu sunnah. Ya, hukumnya sunnah di dalam sholat. Kemudian sunnah membaca doa iftitah. Insyaallah pian semuanya sudah hafal semua dengan doa iftitah. Kemudian sunnah di dalam sholat apa? Diam mendengarkan bacaan imam. Jadi kalau kita menjadi makmum, ketika baca surah Al-Fatihah itu cepat-cepat supaya kita ini cepat mendengarkan bacaan imam. Kalau imam lagi baca ayat, kita jangan ngikuti baca ayat, makruh. Hukumnya makruh. Jadi kita tugasnya adalah mendengarkan, kecuali suara imam tidak terdengar, baru baca surah sendiri. Seperti sholat duhur, asar, kan tidak kedengaran suara imam, baca surah sendiri. Atau sholat yang pakai suara maghrib, isya, subuh, tapi mungkin kebetulan pas mati lampu, ibu-ibu di belakang tidak dengar, baca surah sendiri itu. Ya, baca surah sendiri. Atau misalnya jamaahnya terlalu panjang, yang di belakang tidak kedengaran, silahkan baca surah sendiri. Tapi selama masih mendengar bacaan imam, makruh hukumnya makmum membaca surah sendiri. Ya, jadi tugasnya makmum adalah mendengarkan bacaan imam. Dengarkan bacaan imam, itu tugasnya tuh. Sekalian mengoreksi kalau ada bacaan yang keliru atau yang salah. Nah, kemudian di dalam sholat juga, ya, sunnah itu kemarin yang kita sebutkan terbagi menjadi 2. Ada yang namanya sunnah hayat, ada yang namanya sunnah ab'ad. Ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu tidak banyak. Sunnah ab'ad itu saya lupa nih, ada 4 apa 6 di sini. Intinya begini, sunnah ab'ad itu adalah kesunnahan yang kalau ketinggalan kita disuruh sujud sahwi. Kalau ketinggalan disuruh sujud sahwi. Kalau sunnah hayat itu tidak disunnahkan sujud sahwi kalau ketinggalan. Apa sunnah ab'ad? Yang pertama tasyahud awal, itu sunnah ab'ad namanya. Ya, jadi
sunnah ab'ad ini adalah sunnah yang hampir jadi rukun tapi tidak jadi, tidak sampai ke rukun, tapi hampir derajatnya seperti rukun. Makanya kalau ketinggalan suruh nambal. Ya, jadi sunnah ab'ad ini kesunahan yang kuat ya. Sunnah yang kuat. Tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Jadi kalau ketinggalan tasyahud awal, maka kita sunnah untuk sujud sahwi, tinggalan. Kemudian duduknya juga sunnah, sunnah ab'ad. Duduk tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Jadi kalau ada orang tidak hafal tasyahud awal, maka tetap sunnah duduk seukuran orang membaca tasyahud awal. Sudah dia tidak hafal, tidak duduk lagi langsung naik, ya berarti dia apa? Sujud sahwi itu. Jadi duduknya pun juga sunnah ab'ad. Yang selanjutnya sunnah ab'ad itu apa? Kunut subuh itu sunnah ab'ad. Yang kita baca itu kunut tadi di rakaat kedua itu sunnah ab'ad. Kalau ketinggalan kunut itu sunnah sujud sahwi. Kemudian membaca sholawat di dalam kunut juga sunnah ab'ad. Jadi kalau ada orang berkunut, Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait, itu sunnah ab'ad. Sholawat di dalamnya sunnah ab'ad juga. Jadi walaupun dia baca kunut, tapi sholawatnya ketinggalan, sujud sahwi juga. Jadi kunutnya sunnah sendiri, sholawatnya sunnah sendiri. Sholawat di dalam kunut, kan kita tutup sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Kalau misalnya ada orang lupa ketinggalan sholawatnya, walaupun sudah kunut, maka tetap disunahkan sujud sahwi karena sholawatnya itu juga sunnah ab'ad. Sholawatnya itu sunnah ab'ad. Nah itulah beberapa sunnah ab'ad. Sisanya daripada itu namanya sunnah hayat. Jadi kalau pengen ketinggalan seperti ngangkat tangan dari ketinggalan yang begini, itu tidak disunnahkan sujud sahwi. Nah, kemudian ringkas saja, banyak sebenarnya kesunahan yang ada di dalam sholat, tapi karena waktu kita yang terbatas, kita berlanjut kepada sunnah setelah sholat. Apa sunnah setelah sholat? Yang jelas adalah bagi imam itu berpaling ke sebelah kanan, sekiranya dia menjadikan bagian kanannya ini menghadap makmum. Ya, bagian kanannya ini menghadap makmum. Makanya imam itu berpaling ya. Dia berpaling. Itu hukumnya sunnah di mana-mana. Berpaling sebelah kanan kecuali imam di Masjid Nabawi. Ya, itu sunnahnya berpalingnya ke kiri. Kenapa? Kalau orang di Masjid Nabawi itu sholat, imam palingnya ke kanan, dia membelakangi maqam Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti terbelakangi maqam Rasulullah. Kan imamnya di sini, maqam Nabi posisi sebelah situ, sebelah kiri masjid. Kalau dia berpaling ke kanan, maka nanti maqam Rasulullah terbelakang. Jadi kata ulama, kalau sholat imam di Masjid Nabawi itu berpalingnya ke kiri. Khusus di situ aja. Kalau di masjid-masjid lain, di wadah kita, di mana-mana, itu imamnya berpalingnya sunnah ke sebelah kanan. Ya, sunnahnya ke sebelah kanan. Baca wirid. Ya, baca wirid itu sepakat ulama membaca wirid tidak ada yang bertentangan. Hanya beda pendapat di dalam masalah, ada yang mau menyaring, ada yang kada, itu aja. Tapi membaca-bacanya itu sepakat, semuanya sepakat. Mau Sunni kah, mau Muhammadiyah kah, mau siapa aja, semuanya sepakat baca wirid itu ada setelah sholat. Cuman ada yang bacanya nyaring seperti kita, ada yang bacanya pelan masing-masing. Tidak apa-apa, terserah ada.
Yang penting membaca. Ya, jangan tidak membaca. Seperti yang saya sebutkan tadi malam, perbedaan pendapat tidak ada masalah. Yang penting jangan saling menyalahkan, gitu aja. Yang ikut nyaring jangan menyalahkan yang tidak mau nyaring, yang tidak mau nyaring juga jangan menyalahkan yang maunya ya mau nyaring. Masing-masing punya dalil, ya jalan aja. Bagus jadinya kalau sama-sama jalan tuh akur, rukun, ya seperti itu. Tapi sepakat itu ada. Apa wiridnya yang tidak boleh, yang jangan ketinggalan setelah sholat? Pertama, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tuh fadilahnya besar. Kemudian ayat kursi, tuh fadilahnya besar. Kalau kita sebutkan panjang nih nanti. Kemudian apa? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Jangan ketinggalan itu. Ya, itu jangan ketinggalan. Pian baca, jangan cuma menunggu imam saja membaca sendiri, tapi pian baca juga. Kadang-kadang jamaah imam aja yang baca sendiri doa itu, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Padahal semuanya itu baca. Ya, ini adalah wasiat Nabi, doa ini kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, ya Mu'adz, jangan lupa ya, setiap habis sholat baca doa Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, itu jangan ditinggal. Kemudian tasbih 33, tahmid alhamdulillah 33, takbir 33, ditutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini wirid jangan ketinggalan. Kalau pian ndak wirid panjang nih minimal nih tadi. Allahumma antas salam, kemudian ayat kursi, kemudian Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, kemudian tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah itu berdoa. Ya, setelah itu membaca doa, berdoa terserah pian dengan doa apa yang pian mau. Silahkan utamakan doa yang urusan akhirat kita. Utamakan doa minta husnul khotimah, doa minta kubur dijadikan taman surga, doa minta ampuni dosa, ya, doa supaya selamat di jembatan sirat, doa supaya timbangan amal kita lebih berat, amal baik kita daripada amal buruk kita, doa supaya menerima buku catatan amal dengan tangan kanan, doa supaya minum dari telaga Rasulullah. Itu doa yang prioritas. Itu doa yang kita utamakan duluan sebelum doa kita minta urusan dunia kita. Jangan dibalik, kita kalau minta dunia panjang setengah jam, doa akhiratnya 3 menit mah, tapi doa dunianya panjang. Ya Allah, mudahan tanah payu, ya Allah mudahan bisnis jebol nih, ya Allah mudahan kawa mah nyari mobil, ya Allah mudah-mudahan nih kawa membangun rumah baru lagi, mudah-mudahan nih ini, mudah-mudahan baju hanyar, mudah-mudahan HP hanyar. Ya, hati-hati salah doanya itu nanti. Mudah-mudahan ini itulah. Urusan dunia panjang mujur, tapi urusan akhirat doa kita tipis, sedikit, hanya beberapa saja selesai. Nah, bolehkah? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Cuman usahakan doa akhirat kita lebih banyak, karena hajat kita di akhirat jauh lebih besar ketimbang hajat kita di dunia. Hajat kita di dunia ini, Pak, cuma 60 tahun, 70 tahun keperluan kita di dunia, 80 tahun, taruhlah 100 tahun umur kita. Dah, situ aja. Tapi hajat kita di akhirat, kita tidak ada mati lagi di sana selama-lamanya itu. Abadul abidin, sepanjang, tidak ada batasnya tuh. Jadi hajat kita di sana jauh lebih besar ketimbang hajat kita di dunia. Boleh doa minta dunia, tapi utamakan terlebih dahulu doa minta akhirat. Nah, itulah ringkasnya, dan sangat ringkas sekali sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan bisa mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, baik sunnah di dalam sholat maupun kesunahan-kesunahan yang lain selain daripada sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada pertanyaan silakan. Yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada sedikit yang ingin kami perjelas dulu. Di dalam sholat kita sebagai makmum biasanya terkadang kita tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Kemudian si imam sudah berpindah ke surah. Apakah pada saat kita membaca Fatihah itu sebelum selesai, kalau imamnya sudah membaca surah, kita harus berhenti mendengarkan imam membaca surah atau kita lanjutkan saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i membaca Al-Fatihah itu wajib bagi semuanya di dalam setiap rakaat, baik itu imam maupun makmum. Nah, jadi kita punya kewajiban sebagai makmum tetap membaca surah Al-Fatihah karena setiap orang wajib baca Al-Fatihah kata Imam Syafi'i. Ya, beda dengan mazhab yang lain. Nah, jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah, imam sudah membaca ayat, ya mau tidak mau kita tetap menyelesaikan dulu Al-Fatihahnya. Harus kita selesaikan dulu Al-Fatihah kita, sembari imam lanjut dengan bacanya. Nah, nanti setelah kita selesai Al-Fatihah, baru fokus mendengarkan bacaan imam. Sebenarnya aslinya ya, imam itu ngasih jeda memang, aslinya. Jadi sebelum dia baca surah, dia diam dulu. Sekiranya jamaah ini sudah habis semua baca Al-Fatihah, baru dia mulai baca surah. Aslinya begitu. Cuman kita mau praktekkan itu takut kelamaan, lawasan berdiamnya, nunggu jamaah itu selesai baca Al-Fatihah. Jadi bagaimana? Ya jeda saja sedikit. Nah, kemudian baru mulai baca surah. Makmum yang belum selesai Al-Fatihah selesaikan dulu, jangan diputus, karena wajib hukumnya. Ya, hukumnya wajib. Selesai baca Al-Fatihah, baru dia lanjut fokus mendengarkan bacaan surah imam. Jangan baca surah sendiri. Ya, kecuali tadi tidak kedengaran. Nah, jadi Al-Fatihahnya wajib hukumnya. Ya, baik, masih ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertanya masalah doa tadi, Pak. Doa tadi kita biar semua kali yang baca tetap bisa. Jadi kami bertanya di mana letaknya di Al-Quran itu juz berapa, ayat berapa, halaman berapa? Yang doa Rabbi ja'alni tadi. Itu di dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 40. Surah Ibrahim ayat 40. Oke. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Lagi ini pertanyaannya, bagi ibu-ibu kan adakah perbedaan di sujud ibu-ibu dengan bapak-bapak tuh? Kita ada pernah belajar karena ibu-ibu ini sujud tuh harus rapi, harus singkung apa maksudnya tuh ke dalam lutut benar. Sedangkan orang bapak-bapak ini kan agak keluar tangannya, waktu sujud atau keluar nggak apa-apa. Jadi bagi ibu ini harus singkung. Nah, sedangkan kita melihat kalau kita jemaah di masjid kan banyak orang musafir dan sebagainya itu tangannya itu terbuka seperti laki-laki. Apa itu memang ada sunnah gitu? Supaya jangan menimbulkan tadi kok
Apa itu nah? Ya. Jadi memang afdol, bukan wajib ya. Afdolnya kalau bagi laki-laki ketika sujud tuh terbuka. Kalau memungkinkan sholat sendirian, buka. Rasulullah itu ketika sholat, ketika sujud tuh saking lebarnya itu beliau membuka sampai dikatakan anak kambing tuh bisa masuk di bawah. Anak kambing tuh lewat di bawah Rasulullah lewat. Berarti kan luas. Itu kalau sholatnya sendirian, tapi kalau berjamaah kada bisa gitu, kena kepala orang ini tangannya ini. Itu laki-laki. Kalau perempuan afdolnya memang lebih tertutup. Afdolnya perempuan ketika sujud itu tertutup. Itu disebutkan dalam kitab Abi Syuja'. Lebih tertutup. Afdolnya juga kalau seandainya dia tidak tertutup pun tidak membatalkan sholatnya. Jadi kalau pian ketemu ada perempuan yang dia agak terbuka gitu, dinasehati aja kalau bisa agak tutup, tapi tidak sampai batal juga sholatnya. Ya, itu afdolnya perempuan agak tertutup, laki-laki agak membuka sedikit, sunnahnya. Doa tadi khusus dibaca sebelum sholat kan, atau boleh dibaca di saat kita sujud terakhir kan misalnya? Boleh, lebih bagus lagi juga. Sujud akhir, habis sholat dibaca lagi. Kapan-kapan lagi tiba-tiba pian berdoa, pian masukkan lagi doa itu, tidak masalah. Mau berapa banyak aja. Ya, seperti yang ulun sebut tadi, kadang ulun tawaf itu 7 kali tawaf doanya itu aja. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kalau pian bisa hafal sampai ayat 41, 2 ayat itu. Rabbana ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. 2 ayat itu. Kalau tidak kepanjangan minimal yang ayat 40-nya tadi itu. Minimal. Jadi amalkan. Terima kasih. Ya. Saya mau bertanya juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kadang-kadang saya ini yang terjadi pada diri saya sendiri kan. Kadang-kadang membaca Fatihah itu saking ingin memantapkan. Membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim itu sampai 3 kali kan. Boleh enggak? Ihdinas Shiratal boleh, enggak apa-apa. Mengulang ayat maksudnya. Ya. Boleh. Dan itu bahkan ya sebenarnya itu termasuk adab di dalam membaca Al-Qur'an. Rasulullah itu kalau membaca Al-Qur'an di mana ayat beliau merasakan lezat, di situ beliau akan ulang-ulang. Diulang Nabi sampai beberapa kali. Bahkan pernah itu Rasulullah ketika membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dari malam Nabi sampai subuh 1 ayat itu jadi diulang-ulang sama Rasulullah. Diulang-ulang. Boleh, tidak masalah. Asal tujuannya adalah memantapkan dirilah, bukan karena was-was. Tahu was-was? Ada orang was-was ngulang-ngulang ayat karena was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Merasa salah, diulang lagi. Ada orang was-was di dalam sholat itu tidak boleh. Ya, itu gangguan syaitan. Jadi harus dihilangkan. Tapi kalau dia ngulang-ngulang ayat karena tujuan dia senang ayat itu, dia jadi doa, dia mantapkan di dalam hatinya, justru itu yang bagus. Ya, itu yang baik. Wallahu a'lam. Ya, saya rasa cukup ya. Qoblah. Iya. Kan ada acara lagi nah. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Satu lagi sedikit. Di antara kesunahan sholat apa? At-tajammul fiha. Berpakaian yang bagus-bagus ketika sholat. Ya, pakaian yang bagus, yang rapi, yang bersih. Kemudian perbanyak menggunakan sunnah-sunnah Nabi. Semakin banyak sunnah Nabi yang pian pakai, semakin banyak lipatan ganda pahalanya. Contoh tadi siwak. Contoh lagi ini surban. Pian sholat pakai surban, nambah lagi pahala sholat itu. Contoh lagi ini imamah. Ya, pian sholat pakai ini, maka nambah lagi pahalanya. Sunnah nih. Ya, laki-laki siapa aja sunnah pakai. Kalau pian malu pakai misalnya di masjid, takutan dipadahkan orang disambati kekawalan misalnya. Wah, jadi ustadz tuh ini misalnya pakai di rumah pian sholat sunnah di rumah, sholat duha, sholat pakai
itu menambah pahala. Termasuk lagi apa? Nih, lubusul khotam, cincin. Menggunakan cincin di dalam sholat itu nambah pahala, menambah lipatan ganda pahala dengan niat mengikuti sunnah Nabi. Kalau laki-laki pakai perak, tidak boleh laki-laki pakai emas. Kalau perempuan pakai emas tidak apa-apa. Jadi kalau laki-laki pakai perak, Rasulullah cincinnya dari perak. Jadi pian kalau punya cincin banyak tapi belum punya yang dari perak, bikin cincin dari perak dipakai untuk sholat. Ya, itu akan menambah pahala. Pakai minyak wangi, kemudian pakai pakaian yang bagus-bagus, yang bersih, itu adalah kesunahan afdolnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat walafiat. Allah hindarkan kita daripada segala macam penyakit yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan Allah tutup bulan Maulid dengan penutup yang husnul khatimah. Panjangkan umur, sehat walafiat sampai bulan Maulid tahun yang akan datang insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Allah ridhai kita. Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam syurga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سواء السبيل واجعلنا من العلماء العاملين ولنا صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulun, kurang lebihnya minta maaf, kepanjangan, salah-salah kata, minta halal, minta ridha. Hadza minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.